Tapi si tembakau ini sendiri rokok itu sama sigar. Sepengetahuan yang saya ngobrol juga dengan beberapa kawan gitu, ada yang bener dia pakai daun tembakau, ada yang dicampur juga dengan bahan lainnya. Wah, Ada yang menyerupai daun kan, kita nggak tahu tuh. beneran ini. Iya, setahu saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Cigar Talk episode 2. Kali ini saya bersama teman saya ini, namanya Mang Dery, Loh, seorang pengusaha sigar. amin, amin. Seorang pengusaha sigar, memiliki brand sendiri juga. Ini nama brandnya Panzertruppen ya, Panzertruppen. Ya. Nah, kebetulan Mang Dery ini sama saya nih kawan lama. Kita sempat kerja di satu perusahaan cukup besar, profesional di Indonesia. Nah, terus tapi Mang Dery udah lulus, saya belum. Dia lalu menjadi pengusaha di bidang sigar. Setelah berapa tahun saya ketemu, ditawarin sama Mang Dery ini sigar, dan waktu itu apa ya, pipe tobacco ya, pipe tobacco. Nah, ini Om Dery ini adalah salah satu orang yang ngeracunin saya jadi nyigar. Ini brandnya dari Indonesia ini ya? Brandnya Indonesia, cuma kita masih independen, artinya belum ada cukai nih. Oh, belum ada Kita cukai. lagi mengarah ke sana. Oh gitu. Setelah produksinya lumayan kencang, mungkin kita pakai cukai. Oke. Bisa dikasih tahu dulu mungkin ya tentang brandnya. Panzertruppen ini spesifikasinya apa ini yang sekarang mau dibakar ini? Nah, kalau yang mau dibakar, ini kita bakar jenisnya Robusto. Robusto itu sebenarnya size ya, ukuran. Jadi dia ring gauge-nya itu lingkaran diameter itu ring 50, dengan panjang itu di 13 cm. Nah, kalau isiannya ini kita pakai Besuquinaos, ada juga Javano, sama ada tembakau Indonesia lainnya. Gitu. Maksudnya tembakau Indonesia lainnya apa nih maksudnya? Jadi jenis varietas tembakau dari daerah lain. Oh, dari daerah lain. Contohnya? Ada yang dari Sumatera, biasanya Delhi. Cuma kalau untuk yang ini kita nggak pakai. Ini kita full Jember lah. Oh, Jember ya? Iya. Oh, dari Jawa Timur tetap Jember ya? Betul. Nah, ini berarti saya bakar yang ini berarti ya? Ya, Oke. bakar. Kita cut dulu ya. Sasep sebentar. Ya, ini acara ini seperti kemarin, kita sambil nyigar, ngobrol bebas, dan sambil ngasih insight-insight tertentu yang muncul di saat kita nyigar. Karena saat nyigar itu otak kreatif aktif ya, Lebih rileks. lebih rileks. Terus akhirnya muncul ide-ide dan ucapan-ucapan yang biasanya nggak muncul ya. Kita bakar dulu. Kemarin udah dijelasin ya ngebakarnya, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Udah pada ahli juga kayaknya yang nonton nih. Set. Wah, aromanya enak ya. Bakarannya, tapi mungkin nanti coba nih sekalian review juga nih. Barangkali ada kurangnya apa buat kita perbaikan ke depan. Saya pernah nyobain Panzertruppen yang Corona ya waktu itu ya. Corona Gorda ya. Ini Robusto sekarang ya. Robusto. Oke, ini udah cukup ini ya. Kalau ada di video short di YouTube tuh, orang Arab, Ahmed Sigar namanya. Oh. Setelah digini, asik. Kalau ini Ahmad. Ahmad, ini Ahmad. Oh my god! Wow! Mantap. Kenceng ya. Awalan pahitnya lebih kerasa. Nah, cuma gimana nih? Kalau menurut Pak Ahmad sendiri nih, tes awal nih, hisapannya, aromanya itu gimana? Termasuk strong nggak sih? Strong ini. Strong. Ini kalau Kayaknya saya belum nih, masih yang mil, masih yang mil ini tuh. masih yang mil. Mantep Tapi ini. mungkin karena baru awalan bakar kali ya, belum ke tengah ke akhir. Ini begitu diisep, terus dikeluarin retrohell, langsung aduh, nembak. Ini enak banget ini. Berarti ini bukan untuk pemula ya mungkin ya, kalau kayak gini mah ya? Sebenarnya kita setting buat pemula, jadi siapapun lah sebenarnya. Cuman ya tiap orang kan punya ekspektasi yang beda nih ketika ngisep. Mungkin menurut saya ini soft, menurut Pak Ahmad ini lumayan strong. Ya, Nah, yang lain beda-beda nih. Nah, itu, gitu.
gimana kebiasaan? Ini kalau masih di awal, saya rasain sih pedes ya, spicy. Terus kayak ada lada putih gitu, lada putih Ya, tapi bukan spicy. bukan black pepper tapi. Nah, pahitnya sih nggak terlalu, cuman setiap isep tuh nyerang gitu. Nah. Eh, Tapi kondisi hujan gini gimana? Oh, Cocok enak nggak banget, nih? cocok. Tinggal kopi berarti tinggal ya? kopi, kopinya belum datang nanti. Kalau wrappernya apa ini wrappernya? Kita pakai naos cuma yang bobin, jenis bobin. Jenis bobin. Bobin. Jenis bobin tuh apa sih? Bisa saya baru dengar tuh kalau jenis bobin. Kalau misalnya naos udah. Jadi kalau di gudang sana itu banyak jenisnya. Nah, cuma memang ada yang TBN berarti tembakau buah naungan. Buah naungan siapa tuh? Nah, aduh. Jadi kalau buah naungan itu dia ditanam, dia dikasih peneduh di atasnya. Oke. Jadi secara kualitas daun itu dia lebih mulus gitu. Di Jember nih ya, di Jember ya. Jember. Banyaknya biasanya dia buat diekspor. Bukan buat Indonesia berarti. Ya, cuma kebetulan untuk panser kita rata-rata pakai bahan-bahan yang spesialisnya buat diekspor nih. Jadi kadang kalau ada yang lagi pingin nyigar, terus pingin panser, pas stoknya nggak ada tuh, karena kita nggak berani ngeluarin nih sebelum waktunya. Ditambah pas lagi bahannya habis, nah itu kita yang kadang repot. Oke. Gitu. Apa namanya? Berarti ini apa yang didiemin tuh bahasa istilahnya tuh? Di aging, Di aging dulu. Berarti ini sebelum dibentuk di aging dulu ya. daunnya sudah aging, setelah dibentuk jadi cerutu seperti ini pun kita masih aging lagi. Masih aging lagi. Berapa bulan agingnya? Kalau ini belum lama sih, baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan setelah beres. 3 bulan setelah beres. Sebelumnya tapi udah di aging dulu ya. Bahan-bahan daunnya biasanya kita ambil yang berapa tahun. Wush. Kita mantap. mau buat mempercepatnya di situ. Mantap, Pilihan mantap. daun, nanti setelah jadi kita aging lagi. Makanya banyak yang suka beli itu biasanya dia setelah beli dari kita, dia aging kembali. Bisa 8 bulan sampai tahunan. Iya, iya. Karena rasanya lebih nyatu gitu. Jadi lebih nyatu ya. Pantesan ini emang ada lebih softnya juga ada sih walaupun dia kencangnya tapi nggak kasar gitu. Ada merek lain. Saya sering beli karena satu harganya murah. Terus ukurannya cuman half corona itu. Half corona kan kalau buat pekerja kayak saya tuh 20 menit ya. Jadi cukuplah waktu istirahat ya. Itu mereknya tuh Brawijaya. Nah ini mirip-mirip nih. Katanya kalau misalnya dibaca di websitenya dari Jember juga. Ini ada rasa kemiripan tapi bedanya lebih kasar. Kalau si Brawijaya itu lebih kasar. Kalau ini walaupun dia tadi ada spicy kencang tapi lebih soft sih kalau saya rasa sih ini. Nah, kalau untuk rasa pahitnya gimana nih Pak Ahmad? Karena kadang saya suka nemuin orang nih, saya pengen nyigar, tapi saya nggak mau ada rasa pahitnya. Nah, sementara kan kalau saya boleh bilang, kalau orang mau nyigar, rasa pahit dari daun tembakau itu tetap harus ada. Tetap harus ada, Nah, oke. cuma pahitnya yang seperti apa tuh? Pahit kopi, pahit coklat. Ya, ya, Nah, ya. kalau yang Pak Ahmad rasain apa nih? Pahitnya Kalau ini itu apa mah, nih? kalau misalnya saya rasain perbandingan dengan yang selama ini saya sering nyigar ya, ini lebih ke coklat kayaknya. Kalau misalnya pahitnya nggak terlalu kayak kopi gitu ya, nggak terlalu banget. Nah kalau yang tadi saya sebut tuh si Brawijaya pahit banget itu. Oke. Padahal sama dari Jember kayaknya naos juga tuh kayaknya tuh bahannya tuh. Memang kalau Tahu ya Jember mungkin. pusatnya sih ya kalau saya bilang, karena hampir banyak produsen cerutu atau sigar itu di sana banyak banget. Pasti di sana banyak. Pabrikan pun banyak di sana. Gitu. Ini kopinya dulu nih. Siap. Coba Ini- nih sambil ngopi gimana Sebelum tuh? kopi ya, sebelum Ada kopi beda ya. nggak? Ya, sebelum kopi ya. Santai aja kita mah ini. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, kembali ke produknya dulu ya, Panzertropfen ya. Bisa diceritain lebih lanjut nggak? Mang Dery ini main untuk berarti kan pengusaha sigar itu berarti bukan pengrajin apa bahasanya berarti ya? Bukan produsen ya gitu ya, produsen berarti. Ya bisa dibilang kita produsen, Produsen. cuma memang kita kalau bahan tetap kita ambil dari Jember atau beberapa daerah lain lah. Cuma untuk produksian kita ada di Jawa Barat. Oh, produksi di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ada pabriknya gitu berarti. Kalau bentuk pabrik masih rumahan sih. Disuruh home industry ya berarti ya. Tapi home industrinya mungkin udah skala menengah berarti ya. Kita punya merek sendiri dan memang spesialis kita adalah di Maklun sebenarnya. Oh, di Maklun. Jadi kalau ada orang, wah saya pengen pesen nih untuk edisi tertentu, tapi tesnya seperti ini, nah kita bisa buatin. Brandnya pakai brand mereka, karena kan ada yang buat nikahan, ada yang anniversary buat klubnya. Boleh itu pakai brand Itu mereka bisa. boleh. Bisa. Oh, berarti misal saya
pingin sigarnya kayak gini tapi mungkin Ahmad Sigar. ya aksennya beda, diganti namanya gitu. Bisa. Logonya sama tapi. Logonya nanti ngikutin sesuai yang beli. Oh bisa. Karena kan kita Wah. bahasanya adalah souvenir. Oke, Buat oke, souvenir oke, bukan oke. untuk dijual beli secara komersial. Itu. Oke, terus minimal berapa? Misal saya mau pesan, misal nih. Per Misal. 100 batang pun kita terima, Bang. Itu buat minimal berarti. 100 kan? Minimal berapa saya kalau misalnya mau pesan taruh? Berarti apa harus kotak ini apa harus? Oh, kalau untuk yang pakai merek ini sih mau batangan bisa, mau per box bisa. Kalau Tapi kalau maklum? untuk yang maklum ya per 100 lah. Per 100 ya berarti ya. Karena kan pakai logo mereka tuh. Oke, nah ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk souvenir ya, atau mungkin siapa tahu mau jualan sigar mungkin ya, Ya, bisa aja. Bang Dery bisa ya? Bisa. Nanti ada nomornya, nanti saya Monggo. masukin di bawah nanti ya. Siap. Siapa tahu berminat gitu kan ya. Oke, kita ngobrolin lagi. Ada tapi yang maklun ada. Maklum kita ada beberapa brand, memang kita lebih banyak individual lah. Mereka buat komunitasnya, tidak diperjualbelikan secara umum. Gitu karena kan kita secara legal masih minus di cukai. Oh, masih minus di Gitu. cukai. Makanya bahasa kita lah ya udah souvenir aja. Gitu. Bukan untuk jual secara komersil gitu. Tapi ada arah ke sana mungkin ya ke depannya. Insya Allah kedepannya ada rezeki, ada modalnya. Pasti Berkembang, kita ya? pingin yang lebih aman lah, Oke, oke. biar lebih luas. Nah, kalau misalnya tadi bahannya diambil di Jawa Timur, tapi dikerjainnya di Jawa Barat, di Ya. Bandung atau di ya daerah Bandung mungkin ya. Berarti ini sigar Bandung apa sigar Jawa Timur berarti ini? Nah, kita bilangnya sigar Indonesia aja. Sigar Indonesia aja ya. Ini tapi bener sih. Tadi kalau Bang Dery bilang kualitas ekspor ya, saya kan nggak dibayar juga ya. Jadi terus saya apa adanya review ya. Udah. Kayaknya ini emang bahannya bahan ekspor karena kalau misalnya disamain sama merek-merek yang cukup tinggi, mendekati atau satu range lah ya, satu range ya. Mungkin minusnya di masa aging. Mas Ejing. Masa aging kita nggak terlalu lama, yang tadi saya bilang paling 3 bulan. Idealnya kan kalau bisa 8 bulan sampai tahunan itu kan pasti rasa lebih enak. Lebih enak lagi ya, smooth tapi nendang gitu ya. Cuma kan belum kuat tuh di dapur. Oh, iya, iya. Kalau harga batangannya sih, berapa nih? Robusta ini kita jual 65-75 65 sebatang. sampai 75. Oke, kalau yang Corona Gorda ini Corona Gorda Corona 45, 55 lebih murah. lebih murah. Nah, kenapa ini bisa lebih murah, bisa lebih mahal? Bisa diceritain dikit nggak kira-kira? Dari penggunaan bahan antara yang Corona Gorda dengan Robusta itu kita beda bahan. Beda bahan. Ya, secara gramasi pun Corona Gorda kan lebih kecil. Ringnya Oke. 46, 48. Hmm. Jadi penggunaan bahan lebih sedikit dibanding yang Robusto. Tapi pemilihan bahan pun kita nggak sama, beda. Harga makin naik, berarti tesnya makin lebih enak lah, gitu. Lebih berarti si Robusto ini lebih nendang ya daripada ini. Waduh, mantap. Terus apa lagi? Mang Dery belum ada kopinya, jadi nyedot aja dulu. Kalau pakai kopi gimana nih, Pak Ahmad? Tesnya gimana? Ngeblend atau? Jadi ngeblend karena si pahitnya, kan ini kopinya pahit ya. Jadi ini kalau nggak terlalu pahit, ditambah kopi pahit yang malah jadi agak netral ya, ngeblend. Enak sih. Jadi lebih menikmati gitu ya. Nah tapi segini belum kerasa nih sigar bassnya nih Ya, naiknya oke. belum kerasa nih, belum kali ya. Belum. Cuman si rasa tadi tajam tuh mulai agak berkurang nih si rasa pedesnya nih. Di sini ada perbedaan nanti ya? Biasanya tengah ke bawah itu beda. Beda ya, mau ke bawah ya. Durasi kira-kira berapa lama? Kalau saya bakar sih setengah jam, tapi rata-rata orang 45 sampai 1 jam lah standarnya. Buat yang meditasi berarti 1 jam ya, Meditasi. sendiri gitu ya. Nah kalau saya kan ini cuma penikmat. Kalau ini produsen dan aficionado langsung. Saya pengen tahu, mungkin nanti yang nonton juga kan ada juga yang beginner pasti ya, nggak semua yang ini ya. Kalau nyigar itu enaknya pas kapan sih menurut Bang Dery tuh? Yang Pagi pasti hari sih kalau nyigar ini kan kalau saya bilang sebuah apresiasi diri ya. Jadi apapun yang kita nikmatin kita harus bisa lihat momennya. Yang pertama sih momen kita lagi bener pengen nyigar nggak? Nah, yang pertama. Terus feel kita tuh lagi enak nggak nih? Lagi santai nggak? Karena jujur kalau kita nyigar tapi diburu-buru waktu itu kita nggak bisa. Kita nggak bisa nikmatin santai gitu. Ya tadi penikmat kopi, penikmat cerutu kan 11-12 ya. Ada rasa-rasa yang kadang di lidah tuh bisa
kerasa tapi kita nggak bisa ucapin tuh. Iya, iya, iya. Tapi kalau cerutu atau kopinya udah habis tuh kita kangen. Oh, pengen rasa ini nih. Iya. Nah itu tuh nggak bisa kita dapetin kalau kita buru-buru. Oke, jadi nggak ada preferensi harus malam kah atau siang kah, nggak ada ya, nggak ada preferensi. Kadang gitu ya? kita pagi, kadang siang. Cuma mungkin kalau pas nyigarnya siang asal jangan terlalu terik aja. Oh, itu jangan kan pas pasti lagi nggak terik. enak. Oke, Nah, oke. Kecuali kita di cafe atau di lounge, ya tetap kita nyesuaiin lah. Gitu. Ruang tertutup ya. Senyaman mungkin lah, gitu. Jadi kalau nyigar intinya harus nyaman, harus Nyaman. gitu. santai, waktu panjang ya. Ya. Terus kan ada beberapa sigar sendiri kalau kita nikmatin nih kayak di kedai kopi ini gitu. Ini kebetulan nuansanya enak, outdoor lah, banyak udara. Tapi kalau yang ruang udaranya sedikit kan dia bahasa kita mulek tuh, Ngebul, asapnya. ya, ngebul. Nah, nggak Mulek, semua bener. orang suka Ya, semua gitu. orang suka, ya benar. Karena beda sama rokok atau mungkin elektrik atau apa itu kan. Dia tesnya lebih kuat asapnya itu. Oke. Nggak semua orang seneng. Nggak Itu semua orang doang seneng. gitu. Tapi buat yang nyigar harum Enak, gitu ya. betul. Nah, tadi nyebutin rokok elektrik dan rokok sambil minum deh. Minum dulu Bang Dery. Tapi kenapa minumnya dingin? Kalau saya senengnya dingin. Oh, nemenin sigar Kopi susu dingin. tapi extra sweet. Tadi ngomongin rokok elektrik sama rokok ya. Kemarin saya sama teman saya ngebahas sedikit bahwa sigar ini katanya kan kita mah cuma penikmat, Betul. katanya lebih sehat walaupun ada risiko. Bener nggak sih? Menurut Bang Dery gimana nih perbandingan si rokok yang kita kenal lah, kretek, Ya. filter, dan lalu rokok putih dan lalu elektrik dibanding sigar. Ya, karena jujur kalau kita ngelihat gitu ya, kalau di Indonesia sendiri kan harga cerutu dibandingin rokok biasa itu lebih mahal. Jelas. Nah, karena jelas sumber daya kita lebih banyak dan rata-rata mereka dibikin rokok linting, kretek. Nah, sementara kalau cerutu ini kan secara penggunaan bahan dia murni daun yang digulung, lebih boros lah sebenarnya. Nah mungkin lebih boros tapi lebih sehat. Sehatnya di mana? Karena dia nggak ada bahan kimia, sausnya nggak ada. Kadang kan rokok ada rasa apa, tembakaunya sama, tapi sausnya yang dimainkan. Setahu saya ya. Tapi kalau di cerutu karena saya bikin pun kita nggak ada pakai saus apapun gitu. Apa adanya gitu. Ya, jadi dapetin rasa misalnya ada manis, ada rasa manis dari karamel, pahit dari daunnya, bahkan ada gurih atau asin tuh itu murni dari komposisi daunnya sendiri. Kalau Gitu. misalnya si rokok berarti tadi bahayanya itu gara-gara ada saus berarti ya. Ada Saus itu saus, kimia berarti ya. banyaknya bahan kimia, Bahan kimia. flavornya itu. Oke. Tapi si tembakau sendiri rokok itu sama sigar. Sepengetahuan yang saya ngobrol juga dengan beberapa kawan gitu, ada yang bener dia pakai daun tembakau, ada yang dicampur juga dengan bahan lainnya, Wah, ada yang menyerupai daun kan kita nggak tahu tuh. beneran ini. Iya, setahu saya itu. Nah, ini misalnya kita buka, udah jelas. Ya ini semua mah jelas daun ini gitu semua kan. daun gitu. Oh ini baru tahu nih. Tapi kalau yang rokok kan kita buka aja tuh, terus kita lihat bener nggak sih isinya daun tembakau. Cuma kan kadang kita nggak bisa lihat karena udah dirajang halus itu. Wah ini undercover lagi nih. Ini undercover. Gitu. Kalau sekarang undercovernya rokok berarti ya. Nah, Berarti ternyata bisa jadi gitu. ternyata rokok yang kita isap itu nggak 100% murni itu tuh daun ternyata. Bisa jadi. Bisa jadi apa gimana Bisa nih? jadi karena kita nggak tahu ya di Oh, produksinya oke. kan nggak pernah kita lihat tuh. Tapi mungkin proporsi daunnya banyak gitu ya mungkin ya. Ada daunnya mungkin ada. Kalau yang terakhir rame-rame kan tuh ada apa? Daun talas yang dijadiin rokok, nggak tahu ya. Itu buat apa? Oh, buat pengganti. Ya macem-macem lah. Cuma kan secara Sepakat. fungsi rokok dengan sigar ini kalau boleh saya bilang itu berbeda. Sekarang kita batang sebatang sigar aja, terus kita udah kenyang nih nikotinnya. Kita nggak pingin bakar lagi rokok atau Nggak yang pingin, lain. nggak pingin. Tapi kalau rokok kan belum sebungkus, 2 bungkus, Kurang terus itu. wah, Ya, terus ya. Makanya yang dicari ini apa? Suges terhadap asap karena kebiasaan atau suges terhadap kebutuhan nikotin yang di badan. Karena tetap mau nggak mau kita akuin bahwa badan ini tetap butuh nikotin. Badan butuh nikotin. Butuh. Kenapa Cuman ini butuh nikotin? kandungannya ini yang berapa banyak. Oh gitu. iya. Itu kan kalau kita kurang nikotin kadang suka lemes. Nah kalau orang yang ngerokok gimana tuh? Nah itu nikotinnya dari yang lain. Dari tuh mana? ya. kopi nggak ada nikotin ya? Apa ya? Kopi kafein paling. Kafein ya paling ya. Cuma secara ini sih kalau saya bilang mau kopi mau cerutu gitu, dia secara prinsip buat relaksasi lah. Relaksasi. Dengan kita lebih rileks, lebih santai, peredaran darah kita lebih lancar, otomatis kan
lebih kalem. Terus nggak dimasukin ke paru-paru, nggak kayak rokok ya. Ya, cara isepnya pun beda. Resepnya beda ya. Nah tadi ngomongin gurih, segini mulai ada gurih nih, mulai ada gurih nih kerasa segini. Tapi masih nggak terlalu kuat ya, tapi masih ada sayup-sayup gurih. Tadi ngomongin gurih jadi inget jadi kayak kacang gitu. Nah, kadang ada yang bilang wah nati banget. Gitu. Ada nati, woody. Ada nati sih, nati bener. Nati itu jadi rasa sedikit kayak kacang-kacang tanah gitu ya, kacang-kacang tanah ya. Nah, kalau misalnya benar sih tadi kaitannya dengan rokok ya. Kalau yang saya tahu, cuman dulu mah saya tahu bahwa rokok putih. Rokok putih itu bukan tembakau asli karena kalau kita bongkar dia tuh kayak kertas ya, kertas garis-garis. Tapi kalau misalnya kita cari di YouTube atau Google nggak ada, nggak ada yang pembuatan itu tuh nggak ada gitu. Cuman pernah dengar bahwa itu tuh sebenarnya tembakau dikumpulin, lalu dicairin, diambil ekstrak, dicetak lagi ke kertas khusus, jadinya lebih banyak gitu. Dicelup lah. Dicelup ya. Nah kalau misalnya itu saya udah tahu, cuman kalau rokok kretek saya sangka full asli, ternyata ada campuran juga ya ternyata. Bisa ada campuran. Kayak kretek ini kan udah jelas ada cengkehnya, ya, itu kan nggak murni tembakau. Tapi cengkeh sehat sebenarnya kan badan? Sehat. Cuma kalau untuk saya di cerutu gitu, cengkeh ini ngasih anget, tapi dia ngasih rasa kebas di lidah. Jadi kalau kita mau ngerasain cerutu, kalau yang biasa kretek gitu, rasa di lidah itu akan berkurang karena kebas tadi. Nah sebenarnya kan kayak rokok atau cerutu pun sebenarnya kan yang kita rasain di lidah. Makanya kenapa prosesnya tidak di inhale? Karena rasa itu di lidah sini, ada tesnya apa. Makanya ketika orang inhale, yang pertanyaannya di inhale jadi rasa apa? Karena kan rasa hanya di mulut. Makanya kenapa cerutu itu di retrohale, kumur-kumur, keluarin pelan-pelan, karena rasanya di mulut. Nah kalau kesini kan hanya suges, wah kalau nggak ngerokok tuh nggak enak kalau nggak kedalemin. Nah padahal pertanyaannya, emang ngerasain apa selain engap gitu ya? Karena kan rasa mah ya di lidah kalau menurut saya gitu. Nggak tahu kalau menurut Pak Ahmad gimana tuh? Mungkin kalau yang ngerokok dimasukin ke paru-paru itu supaya nikotin lebih cepat, iya nggak sih? Mungkin ya. Karena kan kalau nikotin dari asap masuknya kan ke darah nih sebenarnya, oksigen kan ngalirin darah. Iya sih. Gitu. Iya benar-benar ya, itu suges ya berarti ya, masuknya sesuges ya orang rokok ya. Tapi ya kalau sehat kan tetaplah pola makan, pola tidur, olahraga itu. Cuman istilahnya bila dibandingkan dengan rokok jelas Lebih sehat gitu. lebih sehat ya, karena nggak diisep ke dalam ya. Ke dalam. Terus tadi tembakaunya asli, kandungannya asli ya. Nah kalau misalnya rokok elektrik gimana? Kan itu rokok elektrik kayak contoh apa namanya vaping, IQOS. IQOS juga kan ada tembakau ya. IQOS ada. Terus katanya ada penelitian-penelitian yang bilang kalau si itu nggak ada tarnya, sedangkan kalau cerutu kan ada tarnya nih. Ya. Nah maksudnya cerutu dengan e-sigaret itu masih menang mana di dalam segi masih lebih sehatnya gitu istilahnya, lebih berbahaya. Ya, kalau sehat karena saya orang cerutu, saya akan bilangnya cerutu ya. Karena memang sekarang kalau kita bilang cerutu tidak aman, ini dari zaman dulu udah ada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri kita bisa lihat, harga rokok itu lebih mahal dibanding cerutu. Iya, benar. Terbalik dengan di kita. Terbalik. Ya. Nah, mungkin itu salah satu indikator ya. Nah, kalau yang elektrik, saya sendiri kurang tahu tuh karena saya nggak pernah nyobain lah, nggak. Oh, Oke. Itu kan apakah penelitiannya berbahaya seperti apa? Banyak juga tuh kadang muncul tuh, wah bahayanya elektrik kayak gini. Tapi kan tetap di kondisi zaman sekarang orang lebih banyak yang praktis, gaya. Ya gaya. Tapi kalau sigar, waduh udah harus makan waktu sejam, nyari tempatnya yang gini. Nah mungkin itu salah satu yang kenapa elektrik lebih hits ya, lebih ini ya. Karena gaya lebih mudah gitu. Tapi emang penelitiannya juga kalau elektrik mah karena hal baru, jadi belum ada yang detail ya. Sedangkan kalau sigar mah udah teruji dari dulu ya. Dari dulu udah ada. Bahkan katanya kabarnya dari Amerika kan Maya ya katanya, dari zaman suku Maya. Suku Indian ya, ini awalnya. Mereka biasanya buat ritual daun tembakaunya tuh. Gimana itu? Gimana tuh? Biasanya mereka pakai buat ritual lah. Buat ritual. Ritual keagamaannya mereka, kepercayaannya buat manggil leluhur atau apa. Tapi kan kalau kita bedah lagi, efek dari tembakau ini kan termasuk herbal sebenarnya. Sesuatu yang herbal berarti kan sesuatu yang bisa diterima oleh badan. Jadi salah satunya efeknya kan relaksasi. Ketika kita bisa relaksasi, nah, mungkin untuk dalam agama tertentu kan bisa lebih cepat pencapaiannya. Gitu. Nah ini berarti pantesan ya, jadi ada kaitannya kenapa
si cerutu itu di beberapa daerah di Indonesia tuh identik dengan sesajen ya. Ya, ada. Larinya ke situ berarti emang karena ada historis dari Mayanya itu berarti ya. Nah, kalau untuk yang antara yang di luar negeri dengan yang di kita tuh saya nggak tahu ya Nggak tahu. kayak gimana gitu. Om Dery katanya selain cerutu juga ada jual komoditi lain ya katanya. Ya, kalau kita sih main di komoditi yang ada di alam aja lah. Maksudnya di alam gimana? Yang ada di maksudnya? Indonesia yang bisa kita jual, kita bantu jual. Apa aja tuh contoh-contoh? Ya, mungkin kalau kayak kopi kan banyak tuh. Oh, kopi. Ini Nah. kayak ini ya, kopi ini ya. Ya, kalau itu kopinya drip, model dripper lah. Pembelian dripper, maksudnya dripper tuh gimana tuh Mas? Dia tinggal diseduh aja, Tinggal diseduh. tinggal Jadi, ditaruh di gelas, seduh, udah tinggal minum tanpa ampas. Gitu. tanpa ampas ya, oke. Iya. Maksudnya kopi tubruk kan juga sama, tinggal diseduh. Nah, kalau kopi tubruk kan masih ada kadang orang males ada ampasnya nih. Hmm. Nah, kalau ini kan tinggal diangkat, drip, ada back dripnya. Gitu. Jadi ada bahasa awamnya mah ada ininya ya, penyaringnya ada ya. kantongnya. Heeh. Satu harganya berapa nih satu ini nih? Ya itu sih paling 10.000. 10.000. Kopinya kopi murni Arabica. Arabica ya. Iya. Oke. Terus jualnya berarti produk sama Pansat Trupan gitu ya? Ya, ini pun sama kalau ada yang mau maklun buat event tertentu kan bisa tuh diganti pakai logo kawinan Oh, bisa mereka, juga sama. anniversary Oke. apa. Arahnya sih ke situ buat pairing sama cerutu. Bisa. Ya, Berarti kalau misalnya ada yang mau maklun kopi juga bisa ternyata di Mang Dery nih. Bisa. Nanti merek sendiri ya berarti. Merek Ya. sendiri. Nah, kalau misalnya maklun berapa nih? Minimal sama per 100 biar enak. 100 piece ya jadi ya. 100 piece. Kalau 100 piece mantep ini ya. Sekarang segini mulai kerasa di saya. Mulai naik atau gimana? Mulai naik, mulai kayak di ini ya. Nah, dulu saya pernah nyigar. Nggak tahu kan ya terus ya. Mm-mm. Kesedot. Mm-mm. Itu rasanya kayak dipukul tuh separuh-paruh. Ya, Peng gitu tuh. Emang itu ada nggak sih orang yang nyigar tuh diisep gitu? kayak saya pun karena buat ngetes gitu. Karena kan di Indonesia basicnya orang adalah ngerokok. Ya, Ngerokok pasti di inhale. tapi di inhale. Nah, begitu kita tawarin sigar, karena kebiasaan yang lama, mereka pun inhale. Nah, akhirnya basic saya nggak ngerokok nih. Tapi karena begitu ke sigar, akhirnya saya coba inhale, karena nggak ngerti kan inhale itu gimana. Akhirnya saya belajar inhale. Sebelum ini dipasarin, saya nyoba dulu. Waduh, inhale aman nggak nih? Batuk nggak? Wah, aman. Berarti kalau ada customer beli, dia nggak sengaja inhale pun aman. Oke. Ini kalau di inhale juga cobain. Ini bisa. Cobain aja. Sakit nggak tuh? Ini harus digebuk nggak nih? Cobain ya. Cuma kalau Ini- secara standarnya kan sigar nggak di inhale ya. sebenarnya nggak boleh di inhale nih sebenarnya karena kan nikotin terlalu banyak ya. Ya. Cobain nih. Agak berat sih, cuman nggak kayak ditonjok Mike Tyson tuh. Mm-mm. Kalau misalnya dulu ya merek lain gitu pernah nggak sengaja itu buk langsung Ya. waduh kencang banget itu. Nah tadi kita bahas produk udah, terus bahas sigarnya udah, emang nggak ada habisnya ya kalau bahas sigar nih ya. Mm. Kalau misalnya si Corona sama Robusto itu mana sih yang lebih laku? Gimana orangnya ya? Ada yang dia cukup dengan Corona, dia udah cukup. Nah, kalau dikasih Robusto terlalu lama, terlalu kenyang. Karena kan durasinya lebih cepat tuh Corona. Corona tuh lebih cepat daripada Lebih cepat. oke. Gitu. Balik lagi ke kebiasaan sih. Nikotinnya berarti lebih banyak Robusto. Robusto ya. Karena lebih lama aja sih. Ya. Ini short filler atau Nah, kalau Long filler. kita untuk yang ukuran-ukuran gede itu long filler semua. long filler semua ya? Filler. Penjelasan kalau long filler itu maksudnya jadi daunnya nggak diracah lagi, jadi langsung dibentuk ya. Ya, daun Kalau murni. misalnya short filler itu Biasanya berbagai dicacah. daun dicacah ya, lalu dibentuk, baru diikat ya, diikat wrapper. Nah sebenarnya perbedaan short filler sama long filler apa sih sebenarnya selain itu tuh? Apakah ada rasanya kurang atau gimana gitu? Nah, sebenarnya kalau yang kita biasa pakai pun gitu, ada yang bilang short filler itu lebih jelek. Sebenarnya nggak juga. Enggak Bahkan juga ya? kita bikin yang short filler itu dari daun utuh kita cacah. Hmm. Nah, mungkin ada sebagian yang bilang short filler itu rasanya lebih dapat dibanding yang gulungan. Kenapa bisa? Nah, itu kan selera orang ya, Hmm. gitu. Karena mungkin dengan dicacah dia lebih gimana lah, lebih ngeblend mungkin gitu. Tapi banyaknya kalau sigar yang mahal pasti long filler banyaknya tuh ya. Ada short, ada long. Ada juga ya, short banyak filler juga. yang mahal ada juga ya.
Oke. Kalau saya Kalau di saya kita tuh itu kan banyaknya, oh shot itu adalah bekas, Bekas, ya, jadi padahal kayak kita enggak juga. mikirnya produsen ini nyari untung nih. Nah, Jadi padahal enggak. nggak juga padahal ya. Ada yang seperti itu. Kalau yang di kita bikin sih, kalau harus bikin yang shot, yaitu daun utuh kita Bisa rajang, betul. Tapi ada juga yang seperti itu ya, memanfaatkan sisa-sisa daun gitu ya Iya. supaya produksinya banyak ya. Wah, mantap ini, mantap. Nah, udah pernah ekspor berarti keluar? Kalau untuk ekspor sih kita masih dalam proses ya. Cuma memang ada beberapa yang biasa beli di lokal, dia buat kirim buat oleh-oleh gitu. Biasanya paling di Jerman dia bisa kirim. Karena kan tesnya ketika dia pesen nih, saya mau kirim buat ke daerah tertentu. Nah, tesnya kita nyesuaiin kebiasaan daerah sana gimana nih. Kalau di sana kayak Eropa rata-rata dingin, berarti kita bikin lebih spicy lah biar Oh, lebih mereka hangat. lebih demen anget gitu ya. Anget. Kalau di sini berarti kebiasaannya apa aja gitu di sini? Oh, di sini mungkin yang spicy kurang ya. Lebih ke karamel apa gitu ya mungkin ya. Ya, yang mild lah, medium. Medium ya. Bikinan medium. Nah, kalau misalnya sigar di kalangan muda kayaknya kurang ya. Belum ya kayaknya. Ya, itu tadi karena kesannya itu adalah bos, Bapak-bapak, bapak banget. Padahal enggak. Kalau kita balikin ya tadi, waktu menikmatin loh, gitu. Orang jigar benar-benar dia nyempetin waktu di saat waktu santainya gitu. Sementara kan ya anak muda akan dengan yang elektrik tadi kan, lebih cepat dimanapun berikas, bisa, bisanya. gitu. Terus ada yang bilang kalau sigar minumnya mah harus wine, harus whisky, bener nggak sih? Nah, itu Aficionado nih. karena kebiasaan di luar kan, cuaca dingin pasti dengan wine atau Iya. dengan liquor lah buat ngangetin badan. Iya. Sebenarnya kalau di kita biasanya kan tidak alkohol Aduh, sebenarnya. harum itu nggak boleh ya, Nah, gitu-gitu kan. Itu kan kita bisa pakai kopi kayak gini, pakai saya teh pakai juga kopi. bisa, Pakai teh bisa ya. pakai cold brew-nya cold brew wine, itu kan bisa buat pengganti sebenarnya. Aksen-aksen doang jadi wine. Kebiasaan lah sebenarnya. Gimana kebiasaan, jadi bebas-bebas aja, nggak selalu harus minum ya sebenarnya mah ya. Cuma memang ada beberapa cerutu ketika dinikmatinya kita taruh lah red wine, itu dia nguatin rasa anggurnya lebih dapet, Oh iya, iya, rasa iya, cerutunya iya, lebih. Iya, iya, ngerti. Cuma itu ngerti. kan kembali ke kebiasaan lah kalau saya bilang. Nah, ada beberapa produsen cerutu saya sering beli juga sih. Jadi dia infuse with rum, infuse with coklat, kopi. Sedangkan tadi kalau kata Mang Dery sebagai produsen, cerutu nggak ditambah kimia-kimia lagi. Nah, itu gimana caranya itu kalau gitu? Nah, kalau Itu infuse, kimia pasti kan. kalau infuse kan hanya prosesnya yang berbeda. Jadi ada yang infuse itu gimana nih? Ada yang ditaruh di dalam suatu tempat, lalu misalkan ini ada wadah isinya anggur. Sini cerutunya taruhlah kayak Tupperware gitu ya. Taruh aja. Nanti kan dia nyerap, Oke. ambil oke, aroma ya. itu. Ada yang skemanya disuntikin ke dalam. Oke. Tapi Nah, bukan itu- kimia ya. Tadi kalau bahasanya kan kayak liker lah. Hanya buat ngambil aroma sih kalau Ambil tadi. aroma ya. Jadi Aroma bukan bahan kimia kayak rokok tadi, essence itu bukan Bukan ya berarti. essence, iya. Cuman itu mah berarti seperti proses fermentasi atau aging lagi ya gitu ya. Iya, betul. Tapi emang enak sih kalau yang ada infuse room gitu ya. Jadi kayak ada aroma. Waduh, itu. Jadi kan kalau kayak di luar kadang kita nemuin cerutu tuh ada rasa madu, rasa apa. Ya. Nah cuma itu kan nggak tahu, pasti mereka kalaupun harus essence ya essence mungkin food grade lah ya, karena kan lebih ketat Iya, lebih aturannya gitu. Nggak kayak di kita gitu ya. Kalau di kita apa Kita aja. pun sebenarnya ada yang beraroma gitu, cuma kalau saya pribadi kalau nyigar ya enaknya murni. Enak gitu. murni gini, tembakau gini ya. Ya. Kalau saya sebenarnya enak kayak gini juga sih. Cuman kadang-kadang nyobain yang room, penasaran gitu ya. Ya. Tapi emang enak juga sih kalau ada aksen room, ada yang aksen kopi terus. Jadi pas ini, wangi banget. Ya. Itu biasanya merek-merek Tarumartani biasa tuh yang kayak gitu tuh. Ngeluarin juga nggak infuse? Kalau kita enggak, Nggak ya? full murni aja. Full murni Cuma apa paling mau yang soft, medium atau strong, mainnya di situ aja. Enak banget ya. Apalagi hujan-hujan gini. Penasaran kalau misalnya tadi cerutu Indonesia banyak diekspor keluar. Ekspornya maksudnya merek ini gitu. Merek misalnya kayak Dos Hermanos diekspor keluar atau apa gimana itu? Ada produsen di kita pun yang memang dia menjual langsung dengan mereknya. Ada Wismilak, Jarum dengan Dos Hermanos, Oh, enak banget. maupun merek lain gitu. Itu ada banyak juga. Ada yang memang ternyata kalau kita lihat ada orang yang bayar dari luar tuh senang dengan cerutu kita, mereka maklun juga.
Oh, Beli, ada yang dimerkin, ada yang no label juga. Tapi dibentuknya sama kita gitu ya. Sini di sini. Oke. Terus banyak gitu tuh ekspor lebih banyak daripada diimpor apa daripada lokal berarti ya Nah, pasarnya. kalau secara komposisinya sih saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Cuman pasar kita untuk yang keluar pun lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi ya. Karena kan Indonesia emang surganya tembakau kan. Ah, itu dia. Nah kalau misalnya di Bandung sendiri, di Jawa Barat ada nggak sih tembakau tuh? Tembakau di kita ada, cuma memang rata-rata digunainnya untuk rajang atau dikirim buat ke pabrik, Oh, pabrik oke. rokok lah biasanya. Makanya kenapa selalu si tembakau itu pasti daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur sih banyaknya ya. Banyaknya betul. Di sini mah kurang berarti ya. Sini kurang. Rata-rata petaninya banyak, tapi mereka ini kirim buat ke pabrik-pabrik atau diolah pun jadinya mungkin bako linting lah banyak. Belum ada yang memulai berarti nanam. Mungkin di beberapa kawan tuh ada yang mulai gitu ya. Garut ada yang coba pakai Ada yang bako coba. Garut. Bisa tapi. Nah, cuman saya belum lihat nih. Itu kan tetap butuh waktu ya. Ketika untuk processing daun tembakau jadi cerutu itu kan butuh waktu lah. Prosesnya nggak sebentar gitu. 1 tahun. Mungkin bisa lama, Oh lebih lama lagi. lama. Bukan berarti tidak bisa gitu ya. Bisa. Cuma Terus- mungkin ada treatment varietasnya harus dilihat. Itu kan nggak sebentar. Nah kalau Jember sendiri pasti pernah main ke sana produsen ya. Ya. Itu daerah panas, daerah dingin. Biasanya kalau tembakau makin panas dia makin bagus. Oh makin panas makin bagus Ya. malah. Tropis gitu ya. Tropis tapi dia makin kayak dataran tinggi lah, kayak di Temanggung, Jember, pokoknya makin ke atas tuh makin bagus dia. Makin bagus ya itu. Oh. Kadar oke. nikotinnya biasanya makin tinggi. Sempat lihat sih di YouTube itu Jember produsen sigar bersatu area Banyak. tuh sigar semuanya itu ya. Waduh. Terus kalau misalnya jualan sigar di Indonesia gimana tuh kansnya? Ya karena yang tadi di kita mayoritas belum terlalu banyak yang mengenal cerutu lah. Karena orang stigmanya pasti cerutu itu mahal. Bapak Bandingin dengan rokok, wah kalau rokok bisa beli harga sekian, cerutu cuma sebatang. ya sih emang Nah, bener balik lagi yang tadi itu, kita mau nyari apa nih? Eh. Nyari nuansanya, momennya, atau hanya buat sekedar ya udah makan ngerokok suges. Nah kembali ke situ sih. Berarti ini pasarnya masih baru ya di Indonesia tuh Masih ya? belum lah, tapi Masih udah belum mulai ya? bergerak sih. Potensial tapi nggak? Potensial Potensial. banyak juga. Kalau misalnya di daerah ASEAN banyak nggak sih yang nyuruh sebenarnya? Saya Banyak mah taunya Eropa kan taunya Banyak. tuh. Banyak juga ya. Banyak juga. Nah kalau dibandingin cerutu Kuba sama cerutu Indonesia jauh nggak? Ya mungkin ada beberapa jenis varietas yang dari sana ditanam di sini hingga berubah nama lah. Cuma ada balik juga. lagi tadi masa aging, masa proses itulah yang membedakan. Kenapa cerutu rumahan kayak yang saya bikin ini dia belum bisa bersaing karena masa agingnya kita belum bisa kuat lama gitu. Oke jadi si Kuba itu mungkin agingnya lebih. Bahannya udah lama, ketika sudah jadi diproses pun sebelum dikeluarin aging lagi lebih lama. Nah kita kan nggak mungkin kecuali modal kita kuat bisa. Oke. gitu. Tapi sebenarnya potensi mah ada ke situ ya. Kan. Kalau misalnya saya lihat di Google juga di Kuba banyaknya juga bukan pabrik besar ya. Banyaknya kayak rumahan juga Rumahan. gitu ya. Ya, Tapi mereka banyak gitu yang bikin tuh ya. karena kan tetap handmade. Ya handmade rope, sigar ya. Terus selain sigar sama kopi ngapain aja nih mas? Ininya Mang Dari Ya kalau saya kan basicnya keuangan sebenarnya. Sarwa. Nah, paling nggak jauh dari situ lah. Cuma lagi nyoba juga ya usaha-usaha lain lah. Usaha-usaha Tapi yang lain. biasanya ke retail sih. Kalau Oke. komoditi kan karena Indonesia ya surganya lah. Surga komoditi apa aja ada gitu ya. Ada. Tinggal nemu buyer yang pas ya udah. Tapi kan sekarang keuangan lagi ini ya, lagi katanya lagi Dikit banyak goyang ya. ya lagi goyang katanya keuangan ya. Jadi kalau komoditas mah nggak kepengaruh ya tetap ada ya. Ada pengaruh tetap. Ada pengaruh juga ya sama ya. Karena ketika impor tinggi kan harga di lokal kadang kebawa juga. Oh iya jelas. Kita udah ada kontrak harga sekian, ada yang perubahan kebijakan harga naik. Nah di bawah udah di set harga sekian. Nah itu paling kendala-kendalanya kan. Kita harus ada perubahan.
Nah, sempat denger apa dari teman katanya sempat bikin Tambulaka. Tambulaka apaan sih Tambulaka tuh? Tambora kan sebenarnya nama daerah ya, Nama daerah daerah di di- Nusa Tenggara Timur, NTT Ambon. di Bukan? NTT. NTT beda sama Ambon. Oh, beda ya NTT Beda. Ambon. NTT Sorry, itu sorry, ada sorry. dia jenis tembakau daerahnya itu daerah Kodi. Nah, tembakaunya dia digulung pakai proses tertentu lah. Panjangnya bisa 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter. Dia gulung, diikat tali, talinya pun dari bahan alami. Tiap itu dikencengin. Wah, itu dia nikotinnya enak, Tinggi tinggi gitu. juga. Oh, itu sempat bikin itu ya Tambulaka ya. Kita sempat pakai isiannya pakai itu. Masih Bahkan ada. beberapa brand yang ada di kita itu isiannya pasti wajib pakai Pakai Tambulaka. Tambulaka. Oke. Nah, aksennya apa tuh? Dia Matchnya? kalau saya yang coba sih lebih fruity tapi nikotinnya lebih hit, lebih tinggi. Undang ya berarti ya. Nendang, Waduh. lebih enak. Ya. Tapi emang kalau yang saya rasain ini jatuhnya sigar-sigar agak serius sih. Ini jadi bukan sigar pemula, walaupun tadi tujuannya untuk pemula Ah, padahal ya. tapi menurut saya gitu ya. Ini mah buat orang yang udah rada serius nyigar ini kayaknya. Medium to high Medium berarti ke high ya. Karena kalau misalnya ada merek lain short filler gitu ya, yang untuk pemula tuh jadi ya kerasa nyigarnya tapi kayak masih ada kerasa kesan murahnya gitu masih ada Ringan, tuh. ringan Ya. banget. Kalau ini mah udah kayak serius kayak udah kayak udah semi pro lah gitu ya mungkin ya. Profesional juga masuk sih ini. Kena. Ini udah di bagian leskol ini ya, leskol. Nah kalau di sini terakhir jadi ada pahitnya nguatin, Makin kuat ya. makin kuat pahitnya ini. Apa karena efek si nikotin atau emang karena bahannya? Bisa jadi dua itu. Nah kenapa si sigar itu awalnya rasanya begini, tengah-tengah berubah, akhir berubah, kenapa bisa kayak gitu tuh? Karena memang secara komposisi itu dia ada 3 bagian, awal, tengah, akhir. Maksudnya daunnya beda apa gimana? Komposisi naruh bahan. Jadi kan ada yang kadang dari awal bakar sampai akhir sama rasanya tuh. Ada yang awal, tengah, akhir beda, ada aftertaste. Ada yang ketika habis nggak ninggalin rasa, itu beda. Ada komposisi bahan yang dipakai sama cara ngeletakin daunnya. Oh. Teknik pun pengaruh itu. Ngeletakin daun juga ngaruh ya. Pengaruh. Nah ini kalau ini aftertaste-nya langsung kerasa pahit banget ini. Tadinya emang nggak kayak gini tadinya. Nah, Magic emang belum dong. makin pahit tapi makin nendang ya. Ya tendang, makin enak. Nih kalau yang penasaran asli nih. Ada Tokped ada. Tokped nggak, karena nggak boleh ya. Oh nggak boleh. Bagian Android nggak bisa. Tapi kan banyak juga online tuh. Ah, kita biasanya japri aja. Oh, Japri aja. Japri by WA. Kalau yang mau nyobain. Nah ini kenapa nih ada di kopi-kopi gini apa nih maksudnya? Nah, karena senang kopi aja. Buat ngasih tes. Jadi nambah masuk juga ya? Ya, nyerap juga. Ada di luar konteks ini mah ngobrol namanya juga nyigar ya, pasti keluar ya. Ada satu tokoh di Eropa, dia tuh sempat jadi perdana menteri di Inggris, Winston Churchill ya. Sampai ada ininya kan kalau sigar ukuran Churchill ya, ya. panjang. Dia katanya sehari itu ngabisin sigar 5 sampai 8 katanya sehari terus. Tapi dia kalau nyigarnya nggak kayak kita gini nih, tempel gini ya. Gigit. Bener. Terus kalau pertanyaannya, kalau ditempel gini emang masuk juga gitu si nikotin? Karena kan nikotin dari asapnya. Asap yang dihisap. Asap, liurnya kan ketelan, udara yang masuk ke darah, kan tetap jadi kandungannya di situ. Nikotin tadi, dari asapnya. Bisa juga ya jadi ya. Tapi paling nggak enaknya dibasah gitu ya. Ya. Asapnya. Itu tadi kebiasaan kan. Kebiasaan. Tapi itu juga umurnya tuh sampai 80 tahun lebih, berarti dia nyigar tiap hari. Pengaruh berarti ya. bisa longevity berarti ya. Kalau di Indonesia yang nyigar tokoh Soeharto ya, Bapak Presiden Soeharto ya, Pak Harto ya. Nyigar juga. Sebenarnya banyak sih yang nyigar ini, cuma karena tadi masalah asapnya ini nggak semua orang suka. Jadi kenapa disaranin di lounge, kafe lebih banyak yang outdoor. Karena jujur baunya kan ngeganggu juga tuh kalau yang nggak biasa tuh, lumayan pekat. Biasa terus sesudahnya sih kalau saya di rumah, kan ada ruangan khusus tuh kalau saya.
ya ruangan buat laki-laki lah itu ya. Pas lagi nyigar mah enak, wanginya enak, udah aja turun. Nah berapa jam kemudian naik lagi, nah baunya tuh Iya. langsung bau kayak abu gitu ya. Nah itu mungkin yang jadi orang malas nyigar juga mungkin ya, Bisa. nempel gitu jadi si Nempel. baunya tuh. Oh ini dapat banget sih ini, sigar bassnya dapat banget nih. Kalau saya jujur nyigar, ya nyari relaksasi ini, Nah, rasa nomor 2, nomor 3 lah. Nomor 1, nyender. ya ini sigarnya nembak nih gitu ya. Ada beberapa yang harganya lumayan juga pas ini, biasa aja. Nah kalau ini Ya, nendang sini. biasanya kalau kita bikin dari awal ke akhir tuh, awal dia soft, lama-lama mulai naik, soft, naik. soft ya. Karena kita Dari sempet sini. bikin yang kebalik tuh, strong di awal udah naik, orang pasti berhenti, Nggak kuat sama udah pengen berhenti aja gitu kan. Kalau kita bikin di akhir naik, pas Nah. habis pas berhenti gitu. Cuman makanya pairingnya sama kopi jadi naik sama kopi balance Ya, gitu bisa ya, gitu ya. Jadi bisa balance ya. Kadang kita pakai air hangat, air dingin bening pun kan enak tuh, manisnya lebih kerasa biasanya, buatnya cleansing tuh bisa. Ada tips lain nggak buat nyigar? Nambah-nambah ilmu nih. Nyigar sih yang tadi aja sih yang kita bahas ya, momennya kita harus benar-benar dapet lah. Nah kalau pikiran kita lagi nggak enak, terus kita maksain nyigar, biasanya pengaruh kerasa itu ngaruh banget. Nah kalau misalnya pikiran gak enak bukannya jadi relax gitu jadi Tetap rada kacau biasanya. depresi ke arah depresi. Ya. Kita harus tenang dulu, santai, ada momen tertentu, nah baru udah pengen banget nyigar nih, baru kita bakar. Terus Kalau misalnya mau ada yang mau ngambil keputusan nyigar dulu gimana tuh? Supaya relax. banyak juga yang kayak gitu. Banyak juga kayak gitu. Bisa juga ya. Bisa. Nah, kalau nyigar, orang pertama mau nyigar, mending beli luar langsung apa Indonesia dulu? Karena kita hidup di Indonesia, disaranin sih lokal dulu Lokal ya. dulu, Kita cinta coba produk lokal, naik. Karena khawatirnya, ketika udah dapet impor, itu kan pasti ada perbedaan. Ketika kita udah suka yang impor, barangnya nggak ada. Nah itu kan repot. Ya, Mau ya, diganti ya. yang lokal susah. Nah kalau udah biasa lokal, naik yang impor, buat sekali-kali lah bisa gitu. Oh, iya, Nggak iya. khawatir habis kan Ya, nggak bahannya. apa-apa. Nah, kalau misalnya sigar disimpan tahunan aman nggak? Apakah dia ada expirednya? Saya nggak tahu kan nih karena Iya. cuma penikmat ya. Ada expirednya nggak sigar itu? Kalau experience sih jujur nggak ada. Nggak Dia ada. kayak wine lagi, makin lama ditaruh dia makin enak. Makin enak malah. Nah, cuman tetap ada term and condition. Nyimpannya harus di mana, seperti apa. Ada lemari khusus ya, ruangan khusus Biasanya gitu ya. begitu. Saya pernah nyimpen sigar, mungkin nggak tahu ruangannya terlalu dingin atau apa. Bagus tadinya kayak gini. Saya tinggalin nggak lama sih 4 bulan. Pas mau nyigar bolong ini, bolong-bolong. Itu Kutu. kenapa ya? Ada kutu mungkin. Ada kutu berarti ya? Bisa ada kutu. Berarti ada kutu itu bahannya kurang bagus apa kenapa sampai ada kutu Tapi apa? kan kalau mau dibilang itu menjadi sesuatu yang tidak bagus ya. Kita nggak bisa bakar lagi. Ya, Tapi aneh itu kalau satu dibakar juga. tanda dia nggak ada bahan kimia. Oh iya. Kutu aja iya. hidup. Berarti bagus ya. Satu Cuma tanda ada, yang ngerusak. satu tanda ada plusnya bahwa itu teh natural ya. Nah si kutunya itu berarti apakah dari kutu di tapi udah nggak ada masa di kamar ada kutu gitu berarti Biasanya dari tersimpan di bahan. sini berarti ya. Dari daunnya. Dia kan kutunya kecil banget kayak debu tuh. Nah itu biasanya bisa dari prosesnya yang kurang bersih, bisa pengaruh juga. Tapi merek tertentu pun yang udah luar ada kutu bisa aja. Bisa aja ada. Ya. Berarti Banyak kita faktor lah. ngebakar bisa jadi ada kutu dibakar mungkin gitu bisa jadi. Ada bunyi petek-petek lah. Lebih gurih. Lebih gurih, lebih gurih. Ini udah berapa lama nih kita nih? Kita lihat setengah jam lebih ya. Lebih. Tapi belum sejam kayaknya belum. Mantap nih. Kalau di Bandung sendiri udah ada komunitasnya belum sih sigar? Bandung banyak. Ada Bandung Sigar Community. Ada itu. Ada perkumpulan tukang nyerutu. Oh, Ada Indonesian Ashole Sigar. itu sering ngumpul juga gitu. Suka pada ngumpul juga. Di mana biasanya? Kalau yang macam-macam sih, nyari kedai-kedai yang enak Oh, nyari juga. kedai kayak di sini gitu, misal datang gitu. Bisa. Nah, itu kalau misalnya mau ikutan gimana caranya tuh? Rata-rata mereka nggak ada syarat apa-apa ya. Mungkin ada yang salah satu dia asal suka nyigar, kirim foto, udah jadi member. Langsung jadi member gitu ya.
Suka pernah lihat di status waktu itu ada pameran juga gitu ya. Bisa Bikin ada. eksibisi gitu ya. Biasanya kan momen tertentu nih ada anniversary-nya. Nah, biasanya ada event apalah, nangkring bareng, nyigar bareng. Boleh soalnya boleh tapi. Jadi biasanya suka ada kontes juga kan, ada lomba cerutunya. Ini gimana sih kontes? Belum pernah ngelihat yang kontes sigar. Maksudnya ngapain sih kontes itu? Ah, itu seru-seruan aja sih. Dia paling cuman, ini kan kayak tadi ada asnya nih. Nah, panjang-panjang as, jangan sampai jatuh. Nanti yang paling panjang dia juara. Tapi berarti sigarnya harus bagus dong. Kalau sigar yang jelek kan sedikit itu. Nah, itu kan balik lagi. Getaran tangan, tremor kan Oke. ngaruh tuh. Oke, iya. Kayak faktor bahan penentu juga. Iya. Mantep sih. Ini kalau misalnya nyigar, mau orang introvert sekalipun, tiba-tiba jago ngomong. Ya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Ada sebagian yang bilang karena efek relaksasi tadi ya. Yang gagap jadi lancar Gagap nih. jadi lancar. Nah, itu salah satunya. Ya karena efek relax ya tadi. Makanya mungkin kaitannya dengan bapak-bapak itu ya, karena bapak-bapak kan yang demen ngobrol ya. Ya. Ngobrol panjang politik segala macam Ya. itunya. Waduh. Makanya karena efek relax, ada sebagian kawan juga yang dia jadi nyigar, efeknya itu karena buat lebih panjang main sama pasangannya. Ada juga gitu. Vitalitas bisa juga. Iya. Woi, sigar bisa nambah vitalitas. Saya Saya nggak tahu ya secara uji klinisnya. Cuma sebagian orang ada yang bilang ya karena Jadi basicnya nambah. herbal, santai, relax, darah dan lancar kali ya. lancar. Iya, saya nggak tahu sih kalau itu karena saya mainnya bagus. jadi nggak tahu sih, tapi saya baru tahu kayak gitu. Sigar bisa nambah vitalitas juga. Waduh. Kita sih nggak mempromosikan sigar sebenarnya, cuman kita penikmat, Hobi lah, hobi. ya. Ngobrol sambil nyigar, sering ngumpul. Tapi ya jadinya apa ya? Jadi gaya hidup berarti ya? Jadi gaya hidup. Ya gaya hidup, cuman kalau orang bilang wah kalau nyigar tuh jadi kayak bos ya. Jujur dengan kita nyigar dengan ngerokok kan beda tuh. Aura kita tuh nambah. Suges. PD-nya tuh beda. Ya, jadi Gitu. masuk ke bawah sadar ya jadi ya. Nah itu kan bisa naik buat afirmasi kita, buat lebih berhasil Iya. ya apa kan biar kayak bos ya. Siapa tahu dengan nyigar pengen jadi bos jadi ya, Nah, karena gitu. masuk afirmasi ya. Nah, benar. Nikmat. Jadi bukan cuma gaya doang nggak, karena kan secara kesehatan yang tadi dibilang efeknya dapet gitu, lebih rileks. Banyak selain nikmat jadi ada ada faktor-faktor manfaat lagi jadi Iya. ya. Banyak manfaat ya jadi ya. Terutama bisa juga jadi penambah ekonomi gitu. Ekonomi kalau jadiin bisnis, Kalau ya. jadi bisnis ya. Dan rata-rata buat pembuka bisnis lah. Bukan, diplomasi. Ya, kita main golf, bakar sigar, bagiin sigar, itu udah pride-nya beda. Oh beda dong, misalnya kalau ngegolf kretek kurang ya kayaknya. Kalau Ada ngegolf bedanya. sigar, waduh, Gitu. sambil nunggu hole gitu. Belum pernah juga saya main golf sih. Pernah di lapangannya sebagai sebagai staff pembawa acara tapi bukan pemain. Main golf mandiri. Enggak, belum bisa. Belum bisa sekali kali. Ini bentar lagi habis ya kayaknya. Nah kalau misalnya nyigar, 15 menit lah. ada yang bilang kalau udah sampai labelnya nggak boleh diterusin katanya sampai akhir. Bener nggak tuh? Sebenarnya kan gimana kebiasaan. Ada sebagian yang sebelum label dia udah ngerasa kenyang. Akhirnya dia berhenti, udah cukup. Ada yang diterusin sampai belakang karena memang enak. Karena ada yang bagian terakhir itu after testnya, ngejar after test. Karena banyaknya yang udah mendekati air itu enak. Cuma ada yang nggak suka karena panas. Iya dikit panas. Makanya suka diakalin pakai konde, ditusuk apa? pakai konde gitu Iya, kan. Konde tusuk gigi. Kembali ke kebiasaan sih. Kalau saya mah sampai habis karena lebar gitu. Gocengan. Nggak bayar sampai maksimal gitu kalau saya mah. Ya tadi rata-rata karena panas ya, mereka nggak nyaman megang ya udah. Tapi ada yang senang sampai akhir karena tes yang paling enak tuh di akhirnya di ujung. Emang sih. Sampai kan ada beberapa yang luar tuh kalau misal dilihat dia tuh jualan nggak full begini, jadi cuman last call gitu. Ujungnya doang. Ya, ujungnya doang ada itu. Ya, segitu tuh.
dan harganya lumayan itu. Let's Call Cigar sih. Ah. Sampai merek-merek yang apa namanya? Bukan Cuba sih, tapi yang New World itu Nicaragua ya. Nicaragua. Cek saya ini cuman sedikit nih, cuman ujungnya doang, waduh. Tapi mungkin itu ya nyari langsung enak gitu ya, nggak Bisa. pakai basa-basi gitu ya jadi ya. Ya cuma kalau yang pendek biasanya mereka ngejar durasi sih, durasinya. Oke, kayaknya udah mau habis. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak hal, terutama tentang sigar, usaha Mang Dery sebagai produsen sigar, tips-tips. Nah, buat yang penasaran, pengen nyobain Panzertruppen Cigar atau mungkin pengen maklun untuk souvenir tadi ya, Bisa. Betul. untuk partai besar atau untuk mau jualan sigar dan kopi, bisa nih nanti mesen ke Om Dery. Nanti nomornya ada di bawah komen ya nanti ya. Bisa dihubungin langsung. Tapi kalau ngubungin kan sekarang banyak ini nih, banyak Wah, spam. spam. Gua Tinggal gimana chat tuh? aja, tinggal chat. Chatnya harus jelas berarti harus Ya, ya. chat, order cerutu. Ada cerutu ya. Iya. Nggak takut tapi kalau spam gitu takutnya kan Wah, juga kalau Ya. chat kan beda tuh. oh beda ya pokoknya. Kalau bisnis mah Ya. pokoknya positive thinking ya. Tapi kalau mau ngumpul-ngumpul, misalkan pengen nambah wawasan, bisa gabung juga tuh berapa komunitas tadi. Komunitas tadi apa tadi Indosigar ya. Ada apa Bandung Cigar Bandung Community, Cigar Community ya. ada Eshol Cigar Indonesia, ada perkumpulan tukang nyerutu itu Bandung ya, basic Bandung. Nah ini bisa hubungin Mang Dery, kebetulan Mang Dery-nya juga honorary member semua ini Aduh. karena pemain sigar lama ini. Oke, nanti segitu aja dulu ya karena ini udah mau habis. Nanti kita lanjut lagi di acara Cigar Talk selanjutnya dengan saya akan mengundang teman-teman saya lain, para ahli sigar. Mungkin nanti jangan berdua ya, ramean nanti ya, Bisa biar ramean. ngobrolnya biar kelihatan tuh kalau Sama nyigar. komunitas kali ya. Ya, ngobrolnya gimana gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Thank you.